Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-mu. Selamat pagi semuanya. Berkat Tuhan bagimu. Pertama, kita haturkan rasa syukur yang besar kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat yang kita terima sampai pagi hari ini. Kita telah diberi istirahat semalam dengan baik dan boleh bangun dengan semangat yang baru, dan Tuhan kembali memberikan kepercayaan hari yang baru lagi kepada kita semua. Kita diberi kesehatan, sukacita, dan hari ini kita juga diajak untuk tidak perlu kita was-was, khawatir untuk hari ini dan juga masa depan kita, karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia menyiapkan segala-galanya untuk kita di dunia ini dan di akhirat. Maka kita perlu tetap semangat, tetap kuat menghadapi tantangan zaman yang seringkali terasa berat. Maka mari kita bersama-sama juga berdoa, bersyukur bersama mereka-mereka yang juga mengalami kasih Tuhan, dan kita semua pasti mengalaminya. Kita doa pula bagi mereka-mereka yang dahulu kita menghadap Bapa di surga. Tak lupa kita doa juga untuk bangsa dan negara kita yang juga menghadapi aneka macam tantangan dan cobaan. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, biar mereka tetap semangat membela kepentingan rakyatnya, karena ingin membahagiakan, ingin menghadirkan Allah Sang Kasih untuk semua rakyatnya. Kita doakan mereka-mereka yang sering mengeluh, supaya mereka juga mampu terbuka hatinya, agar mereka mampu melihat karya-karya agung Tuhan dan disadari terutama di bangsa dan negara kita. Maka mari kita juga mohon ampun pada Tuhan, karena seringkali kita tanpa disadari kita juga mudah mengeluh, mudah was-was untuk masa depan dan aneka macam hal yang tentu melukai hati Tuhan sendiri, karena tanda bagi kita kurang yakin akan penyertaan Tuhan. Kita hening mohon rahmat ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan
kita memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putra-Mu itu dengan tekun dan setia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia, dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh
kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
tangan terkatup di dada. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Semoga karena pewataan Injil suci ini dihapuslah dosa kita. Yang perlu kita renungkan firman Tuhan hari ini, pertama bahwa kita seringkali mengalami gelisah, was-was,
itu hal yang wajar, asal tidak menguasai hidup kita. Was-was yang waktu itu nanti bahan bakar bensin naik, ternyata yang untuk rakyat Pertalite dan Pertamax tidak naik. Kita was-was nanti Indonesia akan mengalami gelap sehingga harus siap lilin. Ternyata sampai sekarang biasa-biasa saja. Dan kita di tengah-tengah keluarga tentu juga sering bisa mengeluh bagaimana nanti apa-apa barang-barang bisa naik. Mungkin yang anak-anak juga mengeluh pada orang tuanya, kita umat mengeluh pada pastor parokinya. Macam-macam keluhan bisa muncul. Juga meskipun sudah berbuat sebaik mungkin, Tuhan juga sudah buat baik sekali, juga kita masih mengeluh. Para pemimpin bangsa kita, presiden kita dan pembantu-pembantunya sudah berbuat baik juga, masih ada juga yang mengeluh. Bacaan yang pertama, para rasul yang sudah juga bekerja giat membuat sejahtera rakyatnya, umatnya juga masih ada yang mengeluh. Jadi mengeluh itu hal yang wajar, hanya jangan lalu terus mengeluh. Maka juga bagaimana mengatasinya. Dalam bacaan yang pertama, ketika orang-orang mengeluh karena ada sebagian yang kurang terlayani dalam hal sosial. Lalu mereka memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus untuk membantu mengatasi masalah-masalah itu. Jadi keluhan-keluhan adalah merupakan jalan untuk menemukan hal yang baru lagi. Bangsa kita juga ketika ada keluhan-keluhan karena bangsa Iran dan Amerika Israel perang, maka bahan bakar naik. Lalu pemerintah usaha bagaimana menjaga itu semua. Ketika banyak ada yang mengeluh, Tuhan mengutus orang-orang yang hebat-hebat untuk bangsa kita juga. Nah, maka kita ini juga bangsa yang terpilih. Kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya pada Yesus, ini juga pilihan Tuhan. Maka kita juga harus diutus untuk ikut mengatasi keluhan-keluhan yang ada di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah paroki, yang kaspuan mengeluh kalau naik itu berat, apalagi pakai kursi roda, naik tangga berat. Maka lalu paroki bersama dewanya sudah mulai membuat itu, mau memasang lift untuk naiknya supaya gampang. Nah, untuk itu kita ikut bersama-sama juga membantu dananya, karena dananya juga masih kurang. Udah ada 1-2 yang membantu, nah kita ikut ambil bagian biar saling meringankan, biar kita bersama-sama merampungkan keluhan kita bersama. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Petrus, kita saling menolong, saling membantu satu sama lain. Inilah tugas kita bersama-sama dalam hidup bersama ini. Tidak hanya kita mengeluh. Jangan jadikan Tuhan itu seperti bank
Atau seperti ada yang mengatakan seperti dispen alat itu air itu kalau dipejet ya keluar airnya, atau seperti mesin ATM ya pejet-pejet keluar uangnya. Kalau Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah Bapa yang baik, memberi yang diperlukan untuk kita semuanya. Yang paling pokok pasti diberikan. Maka dalam bacaan Injil Yesus menjanjikan, jangan gelisah hatimu. Aku menyiapkan tempat bagimu, rumah di surga. Kita ini kan semua diciptakan Tuhan karena cinta kasih. Diciptakan Tuhan sang kasih. Dan kita taruh di dunia ini untuk berjalan di dunia ini, menjalani hidup ini dengan kasih lewat panggilan kita masing-masing. Di keluarga diajari supaya cintanya berkembang di tengah-tengah keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak. Yang membiara diajari juga berkembang cintanya dalam pelayanan di komunitas dan dalam pelayanan dengan umat. Di tempat kerja kita juga berkembang cinta kita untuk melayani sesama. Seperti yang sekarang banyak jadi bahan pembicaraan itu Gubernur Maluku Utara yang mendasarkan hidupnya melayani sesama. Injil menjadi kekuatanku. Aku hanya ada satu, membahagiakan rakyatku. Kalau bersama Tuhan, pikirannya positif. Pak Prabowo, presiden kita mengatakan 1 orang musuh itu kebanyakan, 100 orang sahabat kurang. Jadi hidup ini harus bersahabat dengan semua orang, saling menolong, saling membantu, apalagi di tengah-tengah keluarga. Kita punya pasangan yang kita pilih sendiri, anak-anak yang kita lahirkan sendiri bersama-sama. Harus lebih hebat lagi bangunan cinta kasih, karena keluarga juga adalah sekolah cinta kasih. Maka jalani hidup ini bersama Yesus, biar kita sama-sama hidup dalam Yesus. Kalau dia mengatakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu pasti melakukan kehendakku. Kamu pasti ku beri kebahagiaan. Dan Yesus mengatakan Roh Kudus yang kuberikan kepadamu. Itu roh Allah sendiri, roh cinta kasih. Nah itu yang paling penting. Karena kalau hanya dikabulkan yang materi saja, orang-orang yang sudah kaya raya ternyata masih korupsi. Bahkan kalau Anda yang mendengarkan pas hari buruh kemarin, Bapak Presiden kita juga sampai teriak, gak paham kenapa orang yang pinter-pinter justru jadi maling-maling, jadi koruptor. Jadi kepandian tidak menjamin jadi orang yang baik. Pangkat yang tinggi tidak menjamin jadi orang yang melayani lebih baik. Kuncinya dari hati sendiri. Kalau kita bersama Tuhan yang mengasihi, maka kita akan membagi, melayani dengan segala kemampuanku masing-masing, agar dimanapun kita berada, membawa kebaikan. Dan itu yang harus kita kerjakan di dunia ini, kita berbuat baik, menguntungkan diri kita, membuat kita bahagia, dan membuat bahagia orang lain. Namun seringkali kita membuat tindakan yang keliru, membuat orang lain susah, akhirnya juga membuat diri kita sendiri susah.
Maka kuncinya kembali bersama Bunda Maria, bersama Yesus yang rendah hati, menyadari siapa diriku, aku adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi. Maka harus rendah hati, tidak ada gunanya kita bersombong, nggak ada gunanya kita iri hati, karena masing-masing orang sudah diberikan rezekinya. Namun kita harus berusaha, berjuang terus. Maka kalau kita mudah mengeluh, kita harus bertanya, sejauh manakah relasiku dengan Tuhan? Tadi Rasul Filipus yang ditegur oleh Tuhan Yesus, Filipus, engkau udah bersama aku sekian lama, kok kamu belum mengenal aku? Aku dan Bapa adalah satu. Nak melihat aku, ya melihat Bapa. Jadi Bapa itu terpancar dalam diri Yesus. Nah, kita masing-masing juga harus berkembang menjadi seperti Yesus, sehingga siapa yang melihat diri kita masing-masing di tengah hidup sehari-hari, ya melihat Yesus yang baik, melihat Allah yang baik. Itulah mengapa kita harus belajar saling mengampuni, saling menolong, saling membantu. Dan Yesus mengatakan tadi, kalau sudah kusiapkan tempat di sana, di surga, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Nah, Yesus berada di surga, maka kita juga harus ada di surga. Ini bahagia kita. Kok zaman sekarang jalan tol, lewat Yesus jelas jalannya, lurus, hidup dalam kasih-Nya, melayani tulus, membawa damai, diberi damai, dan hidup kita menjadi berarti dan bernilai bagi orang lain. Ini mutu kualitas kita para pengikut Yesus. Maka kita tadi bangsa yang terpilih, kita umat yang terpilih, kita pribadi-pribadi yang terpilih, enggak semua orang dipilih. Maka kita harus bangga, apalagi punya Bunda Maria, bundaku, bunda kita masing-masing. Datanglah kepadanya, minta kepadanya dari hati yang tulus. Di samping lewat rosario juga yang lebih-lebih yang keluar dari hati. Romo yang sering muncul di YouTube, Pater Yosef, dia cerita, dia pas sekolah di Roma sering mengunjungi Bunda Maria di salah satu tempat. Dia mohon, Bunda Maria, bolehkah ibu saya mengunjungi tempat ini? Lalu dia cerita, 3 hari berikutnya dia dapat hadiah untuk mengunjungi Lourdes, Fatima, dan Roma. Tuhan mengabulkan lewat doa-doa yang tersampaikan pada Bunda Maria. Maka tidak heran kalau seringkali ada ucapan syukur karena doa novena Salam Maria. Jangan bosan-bosan doa kepada Bunda Maria di hati yang terdalam, karena dia ibuku semua, dan suka dan duka menemani kita masing-masing. Dia tahu persis bagaimana menjadi ibu yang baik, suka dukanya menjadi ibu di tengah keluarga. Dia ketika melahirkan Yesus di kandang, harus mengungsi ke Mesir, dan harus menghadapi Yesus yang dicaci maki, yang ditolak, bahkan Yesus yang disalib, semua muridnya pergi. Bunda Maria ada bersama Yesus selalu. Kesetiaannya, kerendahan hatinya, kesuciannya, itu yang seraya kita berdoa rosario, kita meneladani dia dalam hidup ini. Maka gunakan bulan rosario ini untuk doa kepada Bunda Maria, agar hidupku masing-masing semakin teladan semangat Bunda Maria yang rendah hati, yang selalu merenungkan setiap peristiwa dalam hidup ini. Apa toh maknanya peristiwa-peristiwa yang kuhadapi?
apa yang Tuhan minta dari apa yang ku alami. Maka bersama Bunda Maria, bersama Yesus sendiri, kita nggak usah terlalu mengeluh, nggak usah terlalu was-was. Pasti semua ada jalannya, pasti semua nanti ada jalan keluarnya, asal kita jalan bersama Dia. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan melarikan diri darinya ketika kita menghadapi kesulitan. Justru kita dalam kesusahan, kita datang kepadanya. Bunda Maria cerita kepadanya, Tuhan Yesus cerita kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdiri memberi iman keyakinan kita. Saat kita mengatakan ialah dari Roh Kudus, kita tunduk sejenak. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih dan penuh cinta, terima kasih Engkau begitu menyayangi kami semua, sehingga Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menyiapkan rumah kami di surga, dan menuntun kami dan mengajak kami, menyebut kami agar kami selalu bersamanya di surga nanti. Dan Engkau juga mengutus kami agar kami tetap yakin dan percaya di dunia ini, di bumi ini, untuk membawa, mewartakan kasih-Mu, membantu sesama sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan Engkau telah memberikan kepada kami Bunda Maria, Bunda kami juga, yang selalu mendoakan kami. Maka Tuhan dengarkan doa-doa kami umat-Mu yang berkumpul pada pagi ini. Bagi Paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja, ya Bapa, semoga kebenaran sabda-Mu tampak dalam diri para pemimpin gereja-Mu. Semoga mereka sungguh mampu menuntun kami menuju jalan kebenaran dan hidup kami, yakni Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Semoga kami semua beroleh keselamatan yang telah Kau janjikan di dalam diri Yesus Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Dan kami pun senantiasa giat berjuang untuk berbagi hidup bagi keselamatan dan kesejahteraan sesama kami, khususnya bagi mereka yang menderita dan tak berdaya. Marilah kita mohon. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan, dan semoga panggilan itu tetap kami yakini dan kami ikuti walaupun mendapat pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, terutama yang di SMP kelas 9, terutama dari Santo Mikael Balikpapan. Semoga mereka Kau sertai dengan kasih dan Roh-Mu sendiri, sehingga nanti mampu menempuh ujian sekolah tanggal 4
sampai 8 Mei dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk masa depan mereka. Kami mohon, ya Tuhan, kami bersyukur bersama keluarga Bapak Gultom dan juga Ibu Siti Siritonga atas berkat dan kebaikan Tuhan yang dirasakan di tengah keluarga mereka, pekerjaan, kesehatan, serta anak-anak mereka selalu dilindungi dan diberkati dalam studi, dan semoga juga keluarga kita semua masing-masing terberkati oleh Tuhan sendiri. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka semua yang berulang tahun, terutama untuk Yosef Andrian Moa Rombe yang berulang tahun ke-17. Semoga Kau sertai selalu dengan rahmat dan berkat-Mu, sehingga dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang beriman, pribadi yang mampu berbagi kasih dengan sesama di tengah keluarga dan dimanapun ia berada, terutama dalam masa-masa sekolahnya. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga mohon kedamaian untuk mereka-mereka yang telah mendahului kami semua menghadap Engkau di surga, yaitu Mama Agustina Moe 40 hari yang lalu, Bapak Rafael Mape, Bapak Frederikus Sudirman Sala, Bapak Agustinus Abi, Bapak Hilarius Abi, Nenek Kristina Damu, Bapak Felix Wika Koban, Pastor SWD 40 hari yang lalu, Ibu Andria 15 hari yang lalu, Elizabeth Jingkong, Hermina Jerina, Monica Laong, Mercedes Jambe, dan seluruh keluarga besar yang telah meninggal menghadap Bapa, juga Angelina Yulia Rada Minggus. Semoga mereka-mereka semua, juga untuk Yohanes Minggu, semoga mereka semua yang telah Engkau panggil mendahului kami semua, yang selama hidupnya telah setia kepadamu, melakukan kehendak-Mu dan hidup sehari-hari di tengah keluarga masyarakat, kini boleh menikmati damai abadi surga, sebab Engkau-lah yang telah berjanji untuk kami umat-Mu yang percaya kepadamu akan memberikan rumah di surga. Kami mohon. Kita panjatkan doa di hati kita masing-masing juga untuk anak kami Valentina Manggira yang juga telah menghadap Bapa. Kami mohon. Allah Bapa kami, tinggallah berserta kami oleh Putra-Mu, dan semoga Putra-Mu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita sampaikan persembahan hidup kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita berdoa supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, dan berilah kami tempat dalam perjamuan putramu, agar kami semakin mengenal Engkau yang telah memilih kami menjadi umat-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan, teristimewa pada masa Paskah ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu. Dengan tangan terkatap di dada tak henti-hentinya kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang kami manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup kami di bumi ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami
tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putramu karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih bersama Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Justinus, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus,
dan akan semua orang yang telah meninggal yang kami doakan dalam pranikarte ini, dan akan semua orang hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankan mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankan kami juga mencapai kediaman abadi di surga, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengakukan Dikau melalui Yesus Kristus Putramu, dengan pantra Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup abadi bagi kita semua yang menyambutnya.
Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, namun melindungi dan niatan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Ilahi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Dialah yang bersabda, "Aku jalan kehidupan dan kebenaran, tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa tanpa lewat Aku." Berbahagialah kita semua yang pagi ini kita diundang ke perjamuan cintanya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi dan menuntun kita sampai ke hidup yang kekal. Tubuh dan darah Kristus, 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 tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus, 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 tubuh dan darah Kristus.
Sabda Tuhan, siapa saja yang tinggal dalam Aku dan Aku dalam dia berbuah banyak. Haleluya. Maka semoga sarapan kudus yang bertangga-tangga semakin meresap dalam hati, mendatangkan kebahagiaan yang sejati, melindungi kita dari segala bahaya dan menguatkan iman kita. Ya, bila Yesus ada bersama kita berbuah banyak, berbuah kasih, pengampunan, suka membantu dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena berkat komuni suci ini kami diperkenankan untuk bersatu dengan Yesus Kristus dalam kebenaran dan kehidupan kami. Kami mohon semoga persatuan kami dengan Dia dapat kami alami secara penuh di surga nanti, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan satu kali Bapa kami Tuhan Sara Maria untuk mereka yang sakit, untuk saudara kita, untuk mereka beban berat, dan untuk bangsa dan negara kita dan bangsa-bangsa yang masih berperang agar damai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Kita dengarkan beberapa pengumuman sambil berkat untuk anak-anak kita. Warta Paroki tanggal 3 Mei tahun 2026. 1. Jadwal misa minggu depan. Sabtu sore 9 Mei pukul 18.00. Petugas KOR lingkungan Santo Andreas Rasul, tatip dan kolektan lingkungan Santo Albertus, rias altar lingkungan Santo Fransiskus Asisi. Minggu pagi 10 Mei pukul 08.30. Petugas KOR lingkungan Santa Clara, tatip dan kolektan lingkungan Santa Maria Salve Regina. Minggu sore 10 Mei pukul 18.00. Petugas KOR lingkungan Santo Gabriel, tatip dan kolektan lingkungan Santa Maria Immaculata. 2. Perkawinan. Diumumkan untuk kedua kalinya rencana perkawinan. A. Saudara Fidelis Januar Heru, putra dari Bapak Andarias Rapa dan Ibu Agustina Bunga, dengan Saudari Natalia Metildis Purba, putri dari J. Purba almarhum, dan Ibu D. Anggo. Keduanya dari lingkungan Santa Maria Ratu Rosari. B. Saudara Venansius Campung, putra dari Bapak Wilhelmus Nanggut almarhum dan Ibu Teresia Belut, dengan Saudari Dominika Merlinda Damus, putri dari Bapak Anselmus Hamad dan Ibu Anastasia Namus. Keduanya dari lingkungan Santo Andreas Rasul. C. Saudara Rupertus Tontong Bakti Sihombing, putra dari Bapak Darwis Sihombing dan Ibu Erika Saragi dari Paroki Santa Maria dari Fatima Penajam, dengan Saudari Teresia Anat Francisca, putri dari Bapak Ricardus Samosir dan Ibu Marieta Hutasoid dari lingkungan Santa Monica. D. Saudara Niki Demos Wibisono, putra dari Bapak Yosef Wisuing dan Ibu Yosepin Ching Liha dari Paroki Santa Teresia Prapatan, dengan Saudari Maria Faustina Fausta Otonisasi, putri dari Bapak Rizky Pendar dan Ibu Bobi Operio Taura. Pasangan ini akan menikah di Paroki Santa Teresia Prapatan. Diumumkan untuk ketiga kalinya rencana perkawinan. A. Saudara Tarsisius Tehek, putra dari Bapak Laurentius Laleng dan Ibu Cecilia Werik, dengan Saudari Christina Nona, putri dari Bapak Lambertus Lalang almarhum dan Ibu Lucia Waer Uri. Keduanya dari lingkungan Santa Monica. B. Saudara Krisanto Abi, putra dari Bapak Marcelinus Abi dan Ibu Yosefina Ulan dari Paroki Santa Teresia Prapatan, dengan Saudari Angelina Arista Jeli, putri dari Bapak Antonius Hanur almarhum dan Ibu Paulina Mutiara Murni dari lingkungan Santa Maria Immaculata. Pasangan ini akan menikah di Paroki Santa Teresia Prapatan.
Barang siapa mengetahui halangan-halangannya, harap memberitahukan kepada pastor paroki. 3. Baptisan anak-anak dan bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Mei 2026 sesudah misa. Para orang tua dan wali baptis wajib mengikuti katekese pada hari Sabtu 9 Mei pukul 20.00 di gereja. Formulir baptis surat serta surat pengantar dapat diambil pada ketua lingkungan masing-masing dan diserahkan ke sekretariat paroki paling lambat hari Sabtu 9 Mei pukul 17.00 WITA. 4. LP 3KD Balikpapan membuka audisi untuk tim Pesparani Balikpapan. Audisi dibuka untuk kategori A. Paduan Suara Anak PSA, B. Paduan Suara Remaja Gregorian PSRG, C. Paduan Suara OMK PSOMK, D. Paduan Suara Dewasa Wanita PSDW, E. Paduan Suara Dewasa Gregorian Pria PSDPG. Pelaksanaan audisi akan berlangsung di Kapel Regina Parcis Sumberjo tanggal 8 Mei 2026 pukul 16.30 WITA kategori PSA dan PSRG. Tanggal 9 Mei 2026 pukul 17.00 WITA kategori PSOMK, PSDW, dan PSDPG. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tersedia atau dengan memindai QR Code yang tertera pada flyer. Pendaftaran ditutup tanggal 4 Mei 2026. 5. Catholic Family Ministry Keuskupan Agung Samarinda akan mengadakan A. Camp Pria Sejati Katolik ke-13 pada hari Jumat sampai Minggu 5-7 Juni 2026 bertempat di Horizon Sagita Hotel Balikpapan. Camp khusus pemulihan untuk para pria agar serupa seperti Kristus. B. Camp Wanita Berhikmat Katolik ke-7 pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 bertempat di Wisma Keuskupan Agung Samarinda. Camp khusus pemulihan untuk para wanita sebagai pembawa dan penjaga kehidupan. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada poster di depan gereja. 6. Panitia Perayaan Paskah Persekutuan Umat Katolik Toraja Balikpapan atau PUKAT mengundang semua anggota PUKAT untuk hadir pada perayaan Paskah yang akan diadakan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 di Paroki Santo Yosef Karangjoang kilometer 15 pukul 09.00 WITA. Acara misa dan ramah tamah. 7. Hari Senin sampai Rabu tanggal 4 sampai 6 Mei 2026 dalam minggu ini tidak akan ada misa harian karena para pastor paroki mengikuti rapat Unio MSF di Samarinda. 8. Dihimbau kepada seluruh umat agar menjaga kebersihan toilet gereja, tidak membawa makanan serta minuman ke dalam gereja, tidak meninggalkan sampah di dalam gereja, tidak membuang sampah di tempat parkir kendaraan, dan datang maksimal 20 menit sebelum misa. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih anak-anak yang telah menyanyi Yesus menjadi segala-galanya untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk para pendamping anak-anak ini. Semoga Anda terberkati. Untuk yang masih anak-anak, orang tua selalu lebih-lebih kalau nanti pas barusan lahir itu, kalau orang Islam kan lalu diasankan. Nah, kalau kita langsung dibisiki, Yesus Kristus Juru Selamatmu, Dia jalan, kehidupan dan kebenaran. Tidak ada orang dapat sampai ke surga tanpa lewat Yesus. Itu dibisikkan di telinganya. Kalau mau hebat lagi, kalau yang laki-laki, aku bangga kok kamu nanti jadi pastor. Kok yang putri, aku bangga kamu jadi suster. Dari sejak kecil ditanamkan di dalam ini karena masih kosong. Dan banyak pengalaman-pengalaman itu amat sangat jadi kuat dalam hidup. Maka semoga kita semua terberkati, anak-anak kita berkembang di tengah keluarga menjadi pribadi yang tanggung jawab, jujur, yang sungguh-sungguh membela sesamanya, berbagi kasih. Ini ya, di keluargalah nanti dibina. Maka jaga kesehatan, pola makan, hati-hati, junk food jangan berlebihan, makan minum yang pabrikan jangan berlebihan. Di gereja ada siapkan makan makanan yang sehat, yang alami. Miss Dinar juga ikut ambil bagian, bantulah. Dan terima kasih pula untuk yang terlibat dalam Ekaristi dari KUR, dari SMP Santo Mikael Balikpapan, Prodiakon, suster yang bantu Kumini, Miss Dinar, rektor, pemazmur, rias altar dari lingkungan Albertus, tatip Loktan dari Santo Mikael Balikpapan, ada satgas, petugas parkir, Komsos yang juga organis, dan semua yang terlibat pasti diberkati. Dan kembali kita tidak hanya tahu tentang Yesus, namun mengenal Yesus dari hati ke hati, sehingga dengan Yesus ada rasa sayang. Bukan hanya tahu tentang Yesus, namun bisa menyayangi. Nah, udah menyayangi, lalu pasti kita hidup baik supaya dia bangga. Kita punya Yesus dan Yesus bangga dalam hidup kita. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar kita semakin hari semakin menyerupai hidup Yesus, semakin hari kehendakku semakin seturut kehendak Tuhan sendiri. Kita berdiri. Santo Mikael, malaikat agung, bilalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau Panglima Pasukan Surgawi dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka iblis dan semua roh jahat yang berkeliaran di bumi ini, hendak memisahkan jiwa-jiwa kami. Tuhan bersamamu. Semoga Anda semua, keluarga, komunitas, dan segala daya upaya untuk menghidupi jalan kebenaran dan hidup sehari-hari selalu dalam perlindungan dan bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terkasih, pulalah misa sudah selesai.